Anda silakan. Begini Ustaz, sebagai dai atau juru dakwah, banyak sekali tantangannya. Selain tantangan moral juga tantangan materi. Merujuk pada kisah Abu Lahab dan juga kisah yang ada di fragmen tadi, saya menangkap inti daripada kedua cerita yang ada di fragmen kemudian pada surat Al-Lahab ini, bahwasanya seorang dai selalu mendapat tantangan moral atau selalu dizolimi oleh orang, atau selalu mendapat perbuatan zalim dari berbagai pihak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan untuk menerima perbuatan zalim dari seseorang itu? Artinya, kalau dia selalu dizolimi, apakah ada batasannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang mazlum, orang yang dizolimi, dan dia selalu bersabar atas perbuatan zalim yang ia terima, apakah kesabarannya itu menunjukkan kedalaman dari ketakwanya dia? Artinya menunjukkan kedalaman ketakwaan dia. Begitu Ustaz. Terima kasih. Iya. Seorang, jangankan dai yang berdakwah, semua kita berkewajiban untuk sabar. Beragama itu sabar dan syukur. Rugi kita pernah jelaskan surat Wal Asri, rugi orang. Hanya pertanyaannya, ada ndak batasnya kesabaran? Ada. Begini. Yang pertama dulu, kita dituntut untuk semaksimal mungkin bersabar. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita menerima penganiayaan. Ya toh? Salah satu tanda orang beriman adalah apabila dizolimi, dia membela diri. Tetapi pembelaan diri itu juga bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada yang menzolimi Anda bukannya menerima. Anda boleh membalas tetapi dalam koridor hukum. Jangan lantas menzolimi, orang menzolimi Anda, lantas Anda justru menzolimi dia. Dalam koridor hukum, Anda dizolimi, Anda difitnah, ajukan gugatan. Ya, tetapi pada dasar itu sebabnya di dalam ketaatan pun perlu kesabaran. Ya, hidup ini adalah kesabaran. Saya kira itu. Nah, memang semakin Nabi bersabda, yang paling serius, yang paling besar cobaannya itu adalah Nabi. Kemudian makin menurun. Ini berarti semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerpanya. Nah, disitulah diuji kesabaran seseorang. Itu sebabnya wahyu kedua atau ketiga yang diterima Nabi itu mengajarkan kesabaran. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ya kan? Itu tuntunan bagi seorang dai. Ya, jadi dai harus sabar, harus tahan mental. Jangan baru sedikit udah mundur. Ya, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan Ustadz mengenai surat Al-Lahab ini, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini telah menetapkan kepada Abu Lahab adalah sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam api neraka. Nah, bagaimana sikap Abu Lahab ketika telah mendapatkan seolah-olah vonis dari Allah melalui firman-Nya ini? Dan yang kedua, bagaimana pula sikap kaum Quraisy ketika telah mendengar keputusan ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar terutama ketika acara Maulidan digelar, ada sebagian mubalig menerangkan, mengangkat suatu keterangan bahwa Abu Lahab itu nanti walaupun dia telah divonis oleh Allah di dalam kekal dalam api neraka, dia itu nanti pada setiap hari Senin itu katanya akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia itu membebaskan kalau nggak salah seorang hambanya untuk diperintahkan untuk merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah pada saat itu Abu Lahab merasakan kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pendapat itu? Apakah itu benar? Terima kasih.
Yang pertama, bagaimana tanggapan Abu Lahab atau kaum musyrik setelah mendengar ini? Lah, mereka tidak percaya Quran kok. Seandainya mereka percaya Quran, seandainya mereka percaya wahyu, pasti berubah sikapnya. Abu Lahab tidak percaya. Ya toh? Nah, yang kedua, memang ada riwayat menyatakan demikian. Nah, ada riwayat bahwa diringankan siksanya karena dia bergembira. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyanyiakan amal baik seseorang walaupun sebenarnya orang itu tidak percaya kepadanya. Kita lanjutkan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan penjelasan Ustadz mengenai makna surat Tabat di mana digambarkan penyiksaan terhadap Abu Lahab, apakah itu merupakan pembalasan yang akan diterima bagi orang-orang yang dolim di akhirat nanti? Terima kasih. Tabat, celaka, binasa. Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan ilahi, siapapun yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, pasti binasa. Itu kalau dia tidak bertobat ya. Dia pasti binasa. Kebinasaan itu bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Kebinasaan yang digambarkan oleh surah ini menyangkut Abu Lahab itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu dinyatakannya saya selanaran zata lahab. Di dunia paling tidak kegagalannya mencapai cita-citanya untuk menghancurkan Nabi Muhammad, kematiannya yang begitu tragis, kondisi anak-anaknya yang kemudian juga seperti itu. Nah, ini semua adalah kebinasaan. Itu contoh, walaupun tidak harus sepenuhnya sama, tetapi itu adalah kebinasaan duniawi dan ukhrawi. Mencakup semua orang. Itu tadi sebabnya saya katakan, kalaupun Abu Lahab, ada Abu Lahab baru yang bisa mengalami seperti itu. Saya kira demikian, Bu ya. Kita sudahi, insya Allah kita akan bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.